Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Saya doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan fit, sehat, dan selamat, serta seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin-pemimpin kita. Semua pekerjaan yang akan kita lakukan berjalan lancar dan sukses karena kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah penyakit tongkol pada tanaman jagung, yaitu penyakit tongkol busuk tongkol yang disebabkan oleh Gibberella. Kita semua tahu bahwa penyakit tongkol atau penyakit busuk tongkol pada tanaman jagung yang umumnya terjadi di Indonesia adalah penyakit busuk tongkol Diplodia, Fusarium, Penicillium, dan Gibberella. Dan biasanya penyakit ini menyerang bersamaan dan bisa juga menyerang secara parsial sendiri-sendiri, di mana kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit busuk tongkol Gibberella cukup tinggi di Indonesia pada saat ini dan bisa mengakibatkan gagal panen. Penyakit busuk tongkol Gibberella yang disebabkan oleh patogen Gibberella fujikiroi biasanya akan muncul pada saat penanaman atau pertanaman itu berada dalam kondisi peralihan, fase peralihan antara musim hujan ke musim kemarau atau begitu juga sebaliknya. Sehingga kita perlu persiapan yang cukup untuk mengatasi penyakit busuk tongkol Gibberella ini, mengingat dalam kondisi sekarang adalah fase peralihan di antara fase musim hujan masuk ke fase musim kemarau. Dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bisa berjalan maksimal sehingga produksinya tinggi dan tidak kena gangguan dari penyakit busuk tongkol Gibberella. Mengatasi penyakit busuk tongkol merah, Gibberella, dengan efektif dan tuntas untuk pertanaman jagung yang maksimal. Dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, baik yang dilakukan dengan sederhana, semi-mekanik, mekanik, maupun modern, tidak terlepas dari faktor penghambat, yaitu berupa serangan hama dan penyakit tanaman jagung. Dan untuk menjamin pertanaman jagung yang baik, maka mengantisipasi terjadinya serangan penyakit menjadi sangat penting, sehingga hasil budidaya tanaman jagung menjadi maksimal. Salah satu serangan penyakit yang bisa merusak pertanaman adalah penyakit busuk tongkol merah, Gibberella airot, yang disebabkan oleh patogen, Gibberella fujikiroi, atau Gibberella roseum. Penyakit busuk tongkol merah, Gibberella, memperlihatkan gejala berupa tongkol yang membusuk, miselium jamur kemerah-merahan, yang selalu terdapat mulai dari ujung tongkol, dan merupakan ciri khas dari penyakit ini. Tongkol yang cepat terinfeksi, dapat menjadi busuk sempurna, dengan kelobot saling menempel erat pada tongkol, karena jamur merah kuning sampai merah nila, tumbuh antara kelobot dan tongkol. Badan buah Perithecia berwarna biru hitam, tumbuh di permukaan kelobot dan bongkol. Siklus penyakit, di mana Perithecia matang, pada keadaan cuaca hangat, dan basah atau lembab. Ascospora dari dalam Perithecia, dipancarkan keluar bila telah matang, dan tersebar oleh angin ke batang dan tongkil jagung lainnya. Sehingga perkembangan penyakit ini adalah airborne, atau tular angin, dan soilborne atau tular tanah. Bila Ascospora berkecambah, jaringan jagung tertembus, dan terjadi infeksi. Tanaman jagung sakit, menghasilkan pertumbuhan miselium berwarna merah nila, dan memproduksi konidia bila cuaca hangat dan lembab. Jamur bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman jagung, terutama pada batang, kelobot, dan tongkol. Penyebaran spora penyakit ini, terutama pada cuaca basah dan dingin, pada saat pembentukan buku jagung. Di Indonesia, penyakit ini lebih banyak terdapat di dataran menengah dan tinggi, daripada di dataran rendah. Biji dari tongkol jagung yang terinfeksi Gibberella ini, dapat meracuni hewan mamalia, karena jamur ini menghasilkan senyawa organik toksik KM seperti zearalenol, dioksinivalenol, dan nivalenol. Dengan serangan penyakit Gibberella ini, kerugian diperkirakan mencapai 75%, dan dapat menurunkan kualitas benih atau biji. Program pencegahan dan pengendalian penyakit busuk tongkol Gibberella adalah 1. Penggunaan benih yang bermutu dan unggul, yaitu, gunakan varietas yang tahan, dengan performan tongkil tertutup sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu dengan melakukan pembajakan yang sempurna, selain dibajak singkal juga dilakukan penggaruan untuk meratakan.
3. Penggunaan kapur dolomit dan pupuk keandang, yaitu menggunakan kapur dolomit dalam pengolahan tanah yang dikombinasikan dengan pupuk keandang, selain untuk menaikkan pH tanah, juga untuk menyediakan bahan organik di dalam tanah. 4. Kultur teknis, yaitu berupa penggunaan jarak tanam renggang di musim hujan, agar kelembaban tidak terlalu tinggi, sehingga perkembangan spora patogen tidak berlangsung, sehingga tidak melakukan infeksi ke tanaman. Sanitasi area, yaitu membersihkan sisa tanaman, untuk menghilangkan sumber inokulum, dan memperbaiki saluran air, agar tidak ada air yang tergenang. Rotasi tanaman, atau rotasi varietas, yaitu untuk memutuskan siklus hidup spora patogen, yang banyak memiliki inang alternatif. 5. Penggunaan pestisida, yaitu A. Perlakuan benih atau seed treatment, melakukan pencampuran secara merata benih jagung yang akan digunakan, dengan insektisida dan fungisida yang direkomendasikan untuk perlakuan benih. B. Penyemprotan pestisida, yaitu pada umur tanaman 10, 20, 30, dan 40 hari setelah tanam. Dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang kompatibel, dan memiliki mode of action, sistemik, dan kontak. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan kami. Semoga penjelasan yang kami berikan tadi bisa kita terima dengan baik, bisa menambah wawasan kita, bisa kita adopsi, dan kita implementasikan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung kita, sehingga hasilnya bisa maksimal. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.